Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviani Imawanto Putri, salah satu staf pengajar di program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja bidang pengajaran dengan mata kuliah Sistem Penyediaan Air Minum atau bisa disebut sebagai SPAM. Outline dari penyampaian saya yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan atau CPL, dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, sistem, metode, serta materi pembelajaran, sistem penilaian dan evaluasi, serta rekaman pembelajaran daring sinkron. Mata kuliah Sistem Penyediaan Air Minum memiliki kode SL601 dan diambil pada semester 6. Mata kuliah ini bersifat wajib untuk pengambilannya dengan bobot SKS sebesar 4 SKS. Rumput bidang ilmu yaitu Engineering Design dan jumlah pertemuan sebanyak 30 termasuk UTS dan juga UAS. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah Sistem Penyediaan Air Minum ini merupakan CPL 4, yaitu menerapkan desain keteknikan untuk menghasilkan solusi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kesehatan masyarakat, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperhatikan faktor global, budaya, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pada CPL 4 ini terdapat 3 indikator kinerja, yaitu yang pertama 4A, menerapkan kriteria dan standar perencanaan yang relevan. 4D, mengusulkan dan menganalisis alternatif desain berdasarkan konsep sustainability. Dan 4C, mengusulkan estimasi rencana anggaran biaya yang sesuai berdasarkan daftar harga terbaru yang sesuai. Sementara itu, mata kuliah SPAM ini memiliki 5 CPMK. CPMK 1, mahasiswa dapat mendefinisikan permasalahan dan lingkup perencanaan sistem penyediaan air minum. CPMK 2, mahasiswa dapat menggunakan desain kriteria dengan standar yang sesuai. CPMK 3, mahasiswa dapat menentukan unit-unit pada instalasi pengolahan air minum melalui analisis permasalahan air baku dan kualitas air produksi yang diharapkan. CPMK 4, mahasiswa dapat mendesain, menghitung, dan menggambar tugas perencanaan sistem penyediaan air minum dengan baik. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat membuat estimasi biaya, BOQ dan RAB atau Bill of Quantity, dan rencana anggaran biaya, sistem distribusi dan instalasi air minum berdasarkan analisis harga satuan yang sesuai. Sistem pembelajaran yang digunakan untuk mata kuliah SPAM ini yaitu Student Centered Learning, di mana terdapat beberapa model kegiatan, yaitu diskusi dua arah, pengerjaan tugas besar, diskusi kelompok, serta pengerjaan soal perencanaan dan perhitungan berkaitan dengan pokok bahasan mata kuliah. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu blended learning. Selain langsung tatap muka di kelas untuk kuliahnya, juga digunakan Google Classroom, Zoom Meeting, YouTube, Panopto, Mentimeter, Quizizz, dan Kahoot dalam pembelajarannya. Materi pembelajaran untuk mata kuliah SPAM ini yaitu sejarah permasalahan dan terkait SPAM di Indonesia, norma standar pedoman manual atau NSPM, master plan, studi kelayakan, dan juga detail engineering design atau DED, perhitungan proyeksi penduduk kebutuhan air minum, perencanaan unit air baku, unit produksi dan unit distribusi, perhitungan BOQ dan RAB, operasional dan pemeliharaan unit IPAM dan juga distribusi air minum, IPAM pada kondisi khusus, pompa, pipa, reservoir, dan aksesoris, teori dan aplikasi transmisi dan distribusi air minum secara gravitasi maupun pompa, pemodelan sistem distribusi air minum dengan EPANET atau QEPANET, kebocoran jaringan, kelembagaan penyediaan air minum, serta manajemen dan keuangan lembaga penyediaan air minum. Sistem evaluasi yang digunakan yaitu masing-masing CPMK dinilai berdasarkan tugas besar, UTS, UAS, kuis, dan tugas individu. Dengan bobot setiap CPMK yaitu rata sebesar 20% sehingga totalnya 100%. Untuk sistem penilaian, nilai akhir yang harus mahasiswa dapatkan yaitu minimal C. Nilai C berada pada rentang 60 sampai dengan 62,49. Nilai akhir dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pada CPMK 1 sampai dengan CPMK 5. Ujian remediasi dapat dilakukan untuk memperbaiki nilai pada CPMK, serta keaktifan di kelas dan presensi mahasiswa juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian.
Berikut adalah rekaman video pembelajaran daring yang sudah disiapkan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat siang teman-teman semua, mahasiswa kelas sistem penyediaan air minum. Pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas SPAM. Ya, alhamdulillah bisa bertemu kembali dan insya Allah pada siang hari ini akan kita lanjutkan untuk materi kita, materi SPAM kita. Ya, nah sebelum kita mulai untuk pematerian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya persilakan. Oke, baik, berdoa selesai. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan pipa, ya. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya, baik. Jadi di materi kali ini kita akan diskusikan terkait dengan perencanaan sistem distribusi air minum. Di mana dalam distribusi air minum itu kan banyak komponennya ya. Jadi ada kita membahas bagaimana pipanya, kemudian simulasi EPANET-nya, kemudian bagaimana perhitungan aliran dan sebagainya. Nah, untuk kesempatan pada kali ini kita akan diskusikan terkait dengan pipa ya, jadi pipa air minum. Nah, sebelum saya lanjutkan diskusi terkait dengan pipa air minum, nah ini kita review sebentar ya. Kira-kira di pertemuan sebelumnya, apa materi yang sudah saudara dapatkan? Seperti itu. Monggo silakan, ada yang mau menyampaikan? Kira-kira sudah mendapatkan materi apa ya di pertemuan sebelumnya? Di pertemuan sebelumnya itu kami sudah mendapatkan ini, Bu. Bagaimana cara menentukan lokasi intake, terus juga perencanaan jaringan, penentuan elevasinya bagaimana, dan seperti itu sih, Bu. Oke, berarti sudah sampai lokasi intake ya, untuk intake air bakunya ya. Sudah, Bu. Untuk intake air bakunya, kemudian maka setelah kita dapat lokasinya, kita akan rencanakan namanya sistem transmisi dan juga distribusinya, seperti itu ya. Makanya kenapa kita membahas terkait dengan pipa, karena dalam sistem transmisi maupun distribusi, tentu untuk mengalirkan airnya itu kita perlu yang namanya pipa, seperti itu ya. Baik, terima kasih Hamel. Baik, nah kemudian kita masuk ke materi kita ya terkait dengan perpipaan. Nah, kalian harus ingat juga, ini review juga di materi awal, skema pengembangan spam itu kan ada dua ya, ada JP dan juga yang BJP. Nah, untuk JP itu adalah jaringan perpipaan. Ini kita mengulang kembali ya, bahwa dalam skema spam jaringan perpipaan itu dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya unit air baku, kemudian ada yang namanya unit produksi, kemudian unit distribusi pelayanan. Nah, kalau untuk spam BJP atau bukan jaringan perpipaan, itu tadi disebutkan ya, contohnya adalah tadi ground capturing atau mata air tadi ya, sumbernya mata air, kemudian ada contoh lainnya yaitu sumur dangkal, sumur pompa tangan misalkan, kemudian bak PAH atau bak penampung air hujan, dan tadi ada terminal air seperti itu ya. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah mulai tahap mendesain sistem distribusi, sistem transmisi maupun distribusi, seperti yang sudah saya sampaikan, kan kita butuh yang namanya pipa ya untuk menyalurkan. Nah, tentu dalam memilih pipa itu kita perlu mempertimbangkan kan ya, tidak mungkin kita itu ya apa ya,
ya memilih pipa secara acak gitu ya. Jadi apa yang ada di pasaran ya udah kita beli misalkan. Atau apa yang di apa namanya yang eh, ada gitu ya, kita beli gitu. Jadi tidak ada pertimbangan. Nah, itu tidak boleh. Dalam suatu perencanaan, dalam suatu desain, khususnya di sini desain penyediaan air minum, kita harus mempertimbangkan kira-kira jenis pipa apa yang akan kita pilih untuk desain kita, seperti itu. Nah, beberapa pertimbangan yang perlu kita gunakan, di sini tertulis ada 7 ya pertimbangannya. Oke, baik, ya kita lanjutkan ya. Ini terkait dengan kriteria perencanaan ya, kriteria perencanaan untuk pipa transmisi maupun pipa distribusi ya. Khususnya kalau yang di dalam kolom ini, di dalam tabel ini adalah pipa distribusi. Jadi untuk debit perencanaan di pipa distribusi itu kita menggunakan kebutuhan air jam puncak ya. Jadi kebutuhan air jam puncak itu ya seperti yang sudah teman-teman ketahui gitu bahwa cara menghitungnya adalah kebutuhan harian dikalikan dengan faktor puncak ya. Dan faktor puncaknya ini ada rentangnya 1,15 sampai dengan 3. Bisa dipilih ya, tergantung dengan ketimbangan masing-masing eh, desainer seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kecepatan aliran air dalam pipa. Jadi kecepatan aliran air dalam pipa itu juga ada ininya ya, ada kriterianya seperti itu. Jadi ada kecepatan minimum itu 0,3 sampai dengan 0,6 meter per detik. Kemudian ada kecepatan maksimumnya ya. Jadi kecepatan maksimumnya itu ada yang 3 sampai 4,5. Ini khususnya untuk pipa PVC atau ACP ya. Dan yang untuk pipa baja atau pipa DCIP itu maksimumnya 6 meter per detik. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian selain kecepatan juga diatur terkait dengan tekanan. Tadi yang saya sampaikan, kira-kira pipa tadi tahan berapa sih tekanannya gitu ya. Nah, tekanan minimum pada titik jangkauan pelayanan terjauh itu adalah 1 ATM, artinya setengah sampai 1, artinya ya 5 meter sampai 10 meter ya. Harapannya tadi supaya air itu tetap bisa ngalir gitu sampai dengan pelayanan terjauh ketika dia masih punya tekanan atau ada sisa tekan sebesar 5 sampai 10 meter di titik pelayanan terjauh ya. Nah, tekanan maksimumnya ini beda-beda ya. Kalau pipa PVC atau ACP itu tekanan maksimumnya di 6 sampai 8 atm. Artinya maksimal di 80 meter kolom air ya. Tekanannya 80 meter kolom air. Kalau pipa baja tentu lebih tinggi ya, lebih tinggi pipa eh, dari pipa PVC. Jadi dia sampai 10 atm atau sampai 100 meter seperti itu. Kemudian kalau pipa PE ini juga banyak jenisnya. Nanti ada pipa PE 100, pipa PE 80. Ini juga tekanan maksimalnya itu apa namanya tekanan maksimalnya ini ya 12,4 ya, dan juga ada yang 9 ya. Ini menggunakan satuan Pascal kalau di sini ya, MPa. Seperti itu. Nanti bisa dikonversi kira-kira kalau dari Pascal ke meter itu berapa. Itu bisa sendiri ya. Nah, jadi ada kriteria seperti ini. Dan ini bisa teman-teman dapatkan di SNI ya. SNI untuk pipa transmisi maupun pipa distribusi. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ini ada beberapa jenis pipa pada jaringan air minum ya. Nah, kita tidak membahas semuanya ya. Jadi yang saya bahas di sini adalah yang sebagian besar digunakan di perencanaan SPAM di Indonesia gitu. Yang pertama adalah pipa GIP atau Galvanized Iron Pipe ya. Jadi ini pipa besi tapi ditempa gitu ya. Jadi dia namanya galvanized ya. Jadi ini terbuat dari baja campuran atau besi tempa. Nah, sifatnya ini tahan terhadap kesadaran tinggi, ya. Jadi tahan terhadap
air atau air baku maupun air bersih, air minum yang mengandung kesadaran tinggi. Dan juga pengangkutan serta pemasangannya mudah, ya. Kemudian pipa ini kuat terhadap tekanan tinggi dan tekanan balik, ya. Sehingga ketika misalkan kita merencanakan kita butuh ini pipa yang kuat untuk tekanan air yang tinggi, maka ini bisa digunakan. Dan biasanya memang eh, banyak ya yang menggunakan pipa GIP. Kalau teman-teman lihat misalkan pas di jalan gitu ada pipa warna biru, pipa PDAM, itu mereka biasanya menggunakan pipa GIP yang sudah dicat dengan warna biru ya, warna PDAM seperti itu. Nah, kemudian dia juga tahan terhadap sinar matahari dan relatif tahan lama ya. Nah, tapi kelemahannya karena dia tadi ya dasarnya adalah besi tadi, maka dia kurang tahan terhadap korosi dan relatif mahal. Untuk ukurannya juga besar ya. Kalau pipa besi ini bisa sampai 1.500 mm, artinya bisa sampai diameter eh, 150 ya. Ya, 100, ini berapa senti berarti ya? 1.500 mm tuh. 15 senti ya. Ya, jadi bisa sampai 15 cm ya. Jadi 775 sampai dengan sampai 1.500 mm ya. Oh, bukan 15 ya, 150. Jadi yang ketika misal kalian merencanakan kok ternyata dapat tuh diameter pipa saya itu 150 cm atau 1.500 mm. Nah, itu berarti salah satu pipa yang bisa teman-teman gunakan itu menggunakan GIP gitu ya. PVC ini saya kira teman-teman sudah ini ya sudah mengetahui gitu ya. Maksudnya sudah sering melihat pipa PVC ya. Jadi kalau PVC itu tahan terhadap korosi, tanah yang agresif ya. Kemudian dia mengalirkan air juga bagus. Kemudian dia sifatnya ringan, mudah dan cepat ya konstruksinya ya. Kemudian tadi dengan konstruksi rubbering tadi, pipa tidak perlu direkatkan dan sambungan antar pipa akan fleksibel terhadap gerakan pipa. Ya. Kemudian PVC ini terbuat dari thread fiber sehingga dia punya sifat isolator, bisa menghambat pertumbuhan bakteri, tidak berubah sifat air ya dan banyak sekali di pasaran. Tapi kelemahannya adalah dia memiliki kekuatan mekanis yang rendah ya. Kemudian koefisien muai panas yang besar dan kurang baik jika dipasang di tempat yang tidak terlindungi sinar matahari ya. Dan juga yang terakhir ini relatif kecil ya. Kalau PVC itu sepertinya tidak ada yang sampai 1.500-an mm ya. Maksimal ini ya 50 sampai 400 mm. Nah, kemudian pipa yang terakhir yang umum digunakan itu adalah HDPE atau High Density Polyethylene ya. Nah, ini contoh pipa HDPE. Salah satu ciri khas dari HDPE itu adalah dia warnanya hitam ya. Jadi hitam dan biasanya sih ada apa? Ada semacam yang biru juga ya. Jadi ada warna hitam, kemudian ada satu satu lokasi tertentu itu dia warnanya biru seperti itu. Tapi secara umum dia warna HDP itu hitam, ya. Dan biasanya untuk HDPE ini memang ditanam dia ya. Jadi eh, pipanya ditanam karena dia relatif tidak ini ya tidak tahan panas ya. Jadi makanya kenapa dia ditanam. Kalau yang tahan panas tadi biasanya menggunakan pipa GIP seperti itu. Nah, ini contoh pemasangan pipa. Jadi ini kebetulan sekali waktu saya pulang kampung gitu ya. Ini depan rumah saya ada pohon asem ya. Jadi ada pohon asem yang besar sekali. Kemudian kebetulan di depan itu ada pemasangan pipa PDAM ya. Jadi pemasangan pipa PDAM. Kalau sekarang bukan PDAM ya, tapi Perumda ya, Perumda. Jadi ada pemasangan pipa dan saya berkesempatan untuk memfoto ya. Nah, kebetulan ini kalau teman-teman lihat ada yang sebelah kiri dan kanan ya. Kalau kiri, ini kan pipanya kan di atas ya, pipanya di atas. Itu kalau misal kalian lihat, ini kan ada pohon yang sangat besar.
artinya dia akarnya juga banyak ya. Jadi di sini ada akar, makanya kenapa kok pipanya nggak bisa ketanam di sini ya. Jadi pipanya dia muncul gitu ya di atas permukaan tanah. Si pipa GIP-nya ini ya. Ketika saya tanya ini pipanya jenis apa, si yang tukangnya yang apa melakukan konstruksi itu bilang, oh ini pipa besi ya, jadi GIP. Nah, kemudian yang bagian ditanam itu bisa teman-teman lihat di sebelah kanan ya. Jadi ada yang ditanam, jadi dia ada sambungannya di sini ya. Ini namanya ada flange tadi ya. Nah, itu sedikit terkait dengan tadi ya, contoh kasus pemasangan pipa ya. Nah, yang terakhir ini ada diskusi ya. Kira-kira ada 3 pertanyaan dari saya ya. Yang pertama, mengapa kecepatan aliran air dalam pipa itu perlu diatur ya? Jadi kenapa sih aliran air itu kok diatur gitu? Kenapa tidak bisa ya bebas sedapatnya eh, kita ini ya, sedapatnya yang kita hitung gitu kita gunakan. Kenapa harus ada diatur dengan retradisen misalkan ya? Monggo kira-kira kenapa? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Mungkin biar distribusinya merata, Bu, salah satunya. Oke ya, ya bisa ya distribusinya merata ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira kalau misal tadi kecepatan alirannya itu kok di bawah 0,3 sampai 0,6, katakanlah misalnya kecepatannya itu rendah sekali 0,1, kira-kira apa yang akan terjadi gitu ya dalam aliran pipa kita gitu? Kira-kira ya. Mungkin ini di mata kuliah drainase kan mungkin pernah dibahas juga ya. Drainase kan juga ada persyaratan ya, kecepatan aliran itu diatur gitu. Kira-kira kenapa kalau alirannya sangat lambat, misalnya sangat kecil di bawah 0,3? Ada yang terpikir? Em, Bisa jadi air yang mengalir kalau misal di bawah standarnya itu bisa nimbulin penumpukan sedimen itu Bu. Jadi bisa numpuk di pipa, terus pipanya diameternya jadi kecil. Bisa Ya, jadi. ya, ya betul ya. Ya terima kasih Mbak Dini ya. Jadi betul ya, ketika misalkan air tadi masih mengandung sedimen, ketika dia sangat lambat, maka kan tadi ya bisa sedimentasi bisa terendapkan di dinding-dinding pipa, kemudian mengakibatkan tadi ya ada clogging dan sebagainya. Dan bisa sampai tadi airnya tidak mengalir ya, seperti yang disampaikan oleh Wahyu ya. Ini menyampaikan bahwa airnya bisa tidak mengalir gitu ya. Ya betul. Nah, kalau misal alirannya ini kecepatannya tinggi gitu ya, di atas 6 katakanlah ya, atau mungkin di atas tadi standarnya 6 ya. Kira-kira apa yang bisa terjadi gitu ketika alirannya sangat tinggi? Pipanya Pipanya bisa bisa jebol, Bu, atau rusak. Hmm, ya, ya betul ya. Jadi Revi ya, betul ya panggilannya Revi ya. Iya, Bu. Ayo. Ya betul ya, jadi bisa jebol tadi ya. Jadi ketika tekanannya sangat tinggi gitu ya, maka bisa membuat pipanya itu pecah ya, atau eh, apa namanya tadi bisa yang buat tadi jebol pipanya gitu ya. Yang melalui seperti itu ya. Kenapa makanya kok diatur untuk kecepatan aliran dalam pipa ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah mungkin menyambung dua pipa yang beda jenis ya? Katakanlah misalnya saya mendesain pipa saya itu pipa besi dan juga PVC gitu ya. Jadi yang PVC yang di dalam tanah gitu ya, untuk pipa besi itu yang misalkan yang lewat jembatan kan nggak mungkin ya pakai PVC ya. Kita pakainya misalkan yang GIP atau yang pipa besi. Kira-kira itu mungkin disambung nggak atau nggak bisa? Kalau mau nyambung itu ya harus pipa dengan jenis yang sama gitu. Ini perkiraan saja ya. Kira-kira gimana? izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Menurut saya bisa karena kalau untuk
distribusi utama kan pasti pakai pipa GIP ya Bu. Kemudian tapi kalau udah masuk ke SR itu pakainya PVC diameter yang kecil. Tapi kalau suruh menjelaskan teknis pengelasan atau penyambungannya saya juga kurang tahu Bu. Oke ya, ya terima kasih Ahmad ya, ya betul ya. Eh, Betul sekali. Jadi bisa saja ya, mungkin saja kita menyambungkan pipa dengan jenis yang berbeda. Dan tadi perlu konektor ya, kalau yang Wahyu sampaikan ya, yang Tri Wahyu sampaikan perlu konektor betul ya. Jadi kita ada yang namanya nanti ini ya, reducer ya. Jadi ketika kita menyambungkan pipa dari diameter besar ke diameter kecil kan perlu ada yang perlu pengurangan ya. Artinya kita butuh reducer dan seterusnya. Itu nanti kita bahas di aksesoris ya. Jadi sangat mungkin untuk menyambung dua pipa dan tadi betul untuk bagaimana detail ngelasnya dan sebagainya itu mungkin eh, apa ahli yang lain ya. Kalau TL saya rasa cukup kita paham ya. Oke, itu bisa bisa disambungkan. Misalkan nyambungnya dengan teknik apa gitu ya. Tapi untuk detailnya mungkin kita serahkan ke ahli yang lain ya, ahli penyambungan tadi ya. Baik, dan yang terakhir ini kan saudara semuanya kan mengerjakan tugas besar ya, dan saya rasa harusnya teman-teman sudah memilih pipa ya, sehingga nanti silakan untuk yang terakhir ini sebagai tugas saja ya, jangan lupa di dalam tugas besarnya nanti disampaikan kenapa kok kalian memilih pipa A, pipa B gitu ya. Kenapa yang kalian pilih pipa PVC atau HDPE atau GIP atau disampaikan juga tadi misalkan kondisinya saya menggunakan dua jenis pipa ada GIP dan juga PVC maka disampaikan kenapa sih harus dua jenis pipa gitu ya kemudian juga tadi bagaimana cara penyambungan dan sebagainya itu juga harus teman-teman jelaskan di eh, tugas besar kalian yang kalian kerjakan seperti itu ya. Baik, mungkin dari saya cukup untuk siang hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Oke, sepertinya cukup ya. Ya, nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, bisa silakan ditanyakan secara langsung seperti itu atau ditanyakan di pertemuan berikutnya seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi atau materi yang saya sampaikan ini eh, bisa diterima oleh teman-teman dan bisa kalian gunakan sebagai bahan untuk pengerjaan tugas besar maupun nanti ketika kalian sudah sampai semester selanjutnya ya, bisa di proyek perancangan akhir misalkan atau bahkan nanti ketika kalian sudah lulus dan masuk ke dunia kerja semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya stop share ya dan saya end.